instrumen pasar uang konvensional. Halo, saya Dela Putri Anggrani dari absen 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang repurchase agreement atau repo. Pengertian dari repo adalah transaksi di mana debitur meminjamkan sementara sebuah sekuritas kepada kreditur untuk uang tunai atas perjanjian untuk membelinya kembali di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis repurchase agreement atau repo. Berdasarkan jangka waktu yang jauh temponya, repo bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada overnight, yaitu transaksi repo dengan jatuh tempo dalam 1 hari. Yang kedua ada transaksi repo dengan jatuh tempo dalam kurungan waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada open repo, yaitu transaksi repo yang tidak ditentukan jatuh temponya. Selanjutnya ada jenis-jenis repo berdasarkan transaksinya. Repo bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada classic repo, dapat dikenal sebagai collateralized borrowing, yang mana pada repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak seller atau penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi repo tersebut jatuh tempo. Yang kedua, ada sell atau buyback repo, merupakan transaksi yang melibatkan suatu transfer efek dan di mana kepemilikan efek tersebut juga berpindah kepada pihak buyer atau pembeli. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Rumandanti dari absen 6 ingin menjelaskan tentang mekanisme repo. Tadi kan di atas sudah dijelaskan ya video mengenai tentang pengertian jenis-jenisnya, sudah. Sekarang mengenai mekanisme repo. Bagaimana sih mekanisme repo? Teman-teman mau tahu? Ya, jadi mekanisme repo itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu mengajukan transaksi repo. Yang kedua itu juga mengajukan transaksi repo. Terus yang ketiga menyetujui transaksi repo dan memberikan penawaran. Yang keempat juga menyetujui transaksi repo dan memberikan penawaran. Yang kelima juga menyetujui transaksi repo dan memberikan penawaran. Yang keenam juga masih sama sampai dengan nomor 7. Kemudian yang terakhir atau tahap mekanisme yang ke-8 itu memantau transaksi pada sistem triparty repo, di mana tadi sudah diajukan, disetujui, baru dipantau. Tadi disetujuinya dibarengi dengan memberikan penawaran. Gimana mau penawaran? Setelah saya bahas mekanisme dari repo, apakah teman-teman bisa memahaminya? Semoga bisa ya. Apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman. Yang selanjutnya tadi sudah pengertian, sudah jenis-jenis, sudah mekanisme, sudah. Sekarang itu contohnya. Teman-teman bisa kalian lihat di pojok atas ini nih. Di pojok atas ini ada contoh surat repo, di mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, ini ada 2 versi, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di mana kalau itu ada perjanjian pembelian kembali atau GMLA, di mana terdapat tanggal antara pihak pertama dengan pihak kedua atau pihak A atau dengan pihak B. Terus ada pemberlakuan. Contoh suratnya repo itu diberlakukan untuk apa? Perjanjiannya berisi tentang apa? Sudah dijelaskan mengenai tentang contoh surat repo. Semoga teman-teman bisa memahaminya juga ya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang BA atau Bankers Acceptance. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu BA atau Bankers Acceptance? Belum ya? Saya kasih tahu. Di mana Bankers Acceptance adalah selembar kertas atau surat berharga yang dapat dinegosiasikan oleh bank dalam sebuah transaksi.
berfungsi seperti wesel berjangka. Berarti bankers BA ini hampir sama dengan wesel berjangka fungsinya sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri. Berarti ini sistemnya itu luar negeri. BA ini paling sering diterbitkan 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Di mana tanggal jatuh temponya itu kapan? 90 hari sebelumnya itu sudah bisa diterbitkan. Tetapi dapat diperpanjang di kemudian hari hingga 180 hari. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari BA. Adapun kelebihan dari BA yaitu yang pertama, memberikan jaminan terhadap penjual BA dari default atau kegagalan pengembalian. Yang kedua, pembeli BA tidak perlu membayar demoka atau DP untuk mendapatkan surat BA, memberikan kemampuan untuk membeli dan menjual surat BA di waktu yang tepat, relatif maupun fleksibel. Kemudian ada kekurangan dari BA. Yang pertama, bank dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan sebelum penerbitan BA. Dan yang kedua, ada kemungkinan pembeli untuk gagal mengembalikan BA, sehingga memerlukan lembaga keuangan atau pihak ketiga untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari BA. Bankers Acceptance maupun BA adalah jenis surat berharga pasar uang yang berfungsi sebagai jenis pembayaran di masa depan. BA ini juga dijamin oleh bank. Nah, adapun beberapa jenis Bankers Acceptance yaitu meliputi yang pertama ada Trade Acceptance. Trade Acceptance ini dibuat oleh penjual sebagai janji pembayaran dari pembeli untuk suatu transaksi perdagangan. Yang kedua ada Bank Endorsed Acceptance, yaitu saat bank menjamin pembayaran untuk Trade Acceptance dan memberikan dukungan melalui endorsement-nya. Kemudian yang terakhir ada Finance Acceptance, yaitu terkait dengan pembiayaan proyek atau kebutuhan modal lainnya. Kemudian untuk mekanisme dari BA. Nah, misalkan sebuah perusahaan Amerika ingin membeli 1000 unit ponsel dengan harga akumulasi $1 juta dari perusahaan Jerman. Para bankir AS menerbitkan akseptasi bankir kepada perusahaan Jerman untuk jangka waktu kredit dari 40 hari. Setelah eksportir mengirimkan ponselnya, eksportir tersebut memberikan bukti, yaitu dokumen, kepada Bank AS dan menerima persetujuan bankir. Lalu, perusahaan Jerman dapat menahan tagihan tersebut hingga jatuh tempo atau mendiskontokannya hari ini melalui Bank Jerman. Dengan mengabaikannya, ia menerima jumlah hari ini dengan potongan 6,235%, yaitu setara dengan $9,37,650. Itu disebut dengan diskon tagihan. Bankir Jerman mempunyai opsi lebih lanjut untuk menahan hingga jatuh tempo untuk menerima $1 juta atau mendiskontokannya lebih lanjut kepada pihak lain. Begitu seterusnya hingga akseptasi bankir ditahan hingga jatuh tempo. Nah, nantinya pemegang akhir mendapatkan nilai nominalnya. Ya, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya mengenai pengertian dan jenis-jenis Bankers Acceptance atau BA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian contoh dari BA. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Viral Salsabila dari absen 10. Ya, jadi di sini sudah ada contoh dari BA ya. Bisa dilihat. Ya, yang selanjutnya yang ketiga nih, surat berharga pasar uang atau SBPU. Apa sih pengertian surat berharga pasar uang? Ada yang tahu nggak nih? Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. Proses ini, penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia, bank umum, atau bank lembaga keuangan lainnya yang menerapkan sistem diskonto. Pengertian sudah. Sekarang tinggal mekanisme. Mekanisme
perusahaan Jerman dapat menahan tagihan tersebut hingga jatuh tempo atau mendiskontokannya hari ini melalui Bank Jerman. Dengan mengabaikannya, ia menerima jumlah hari ini dengan potongan 6,235%, yaitu sama dengan 9,37650 US dollar. Itu disebut diskon tagihan bankir. Jerman mempunyai opsi lebih lanjut untuk menahan hingga jatuh tempo untuk menerima 1 juta US dollar atau mendiskontokannya lebih lanjut kepada pihak lain. Begitu seterusnya hingga akseptasi bankir ditahan hingga jatuh tempo pemegang akhir pendapatan nilai nominalnya. Ya, itu yang dapat saya jelaskan. Halo teman-teman, di sini saya Isna akan menjelaskan materi mengenai mekanisme perdagangan surat berharga pasar uang dan juga contoh surat berharga pasar uang. Yang pertama, mekanisme perdagangan surat berharga pasar uang adalah dunia usaha atau masyarakat yang merupakan nasabah berbentuk badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel sebagai surat utang untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Kemudian, SBPU dijual belikan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank melalui security house maupun melalui pasar sekunder, yaitu diperjualbelikan antara lembaga-lembaga keuangan itu sendiri serta dunia usaha atau masyarakat. SBPU ini melalui security house juga bisa diperjualbelikan ke Bank Sentral Indonesia. Karena penerbitan SBPU dimaksudkan untuk dapat diperdagangkan secara luas. Oleh sebab itu, perdagangan SBPU ini tidak terbatas antara securities house atau antara securities house dengan Bank Sentral Indonesia, melainkan dapat pula dilakukan antara bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan sesuai pasar uang. Dalam hal penentuan tingkat diskonto SBPU, Bank Sentral Indonesia menetapkan secara berkala. Perhitungan diskonto SBPU dilakukan dengan menggunakan formula true discount seperti perhitungan diskonto SBI. Yang selanjutnya ada contoh surat berharga pasar uang. Di sini contoh yang pertama adalah wesel atau bill of exchange. Wesel adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang itu sendiri. Yang kedua, teman-teman, di sini ada contoh surat sanggup, di mana surat sanggup ini sendiri merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang surat sanggup tersebut. Contoh transaksi SBPU atau surat berharga pasar uang. Misalnya, pada awal September 2019, seorang nasabah Bank ABC mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 100 juta. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Februari 2020 sebesar 15.700.000 dengan perincian angsuran pokok sebesar 12 juta dan angsuran bunga sebesar 3.700.000. Setelah angsuran itu, ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya, sehingga nasabah tersebut dengan iktikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 4.800.000. Bunga promes 18% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Mei 2020. Pada 31 Mei 2020, Bank ABC menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 16% per tahun. Hasil penjualannya langsung diterbitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank BCA. Yang keempat, Treasury Bills. Treasury Bills atau T-bills adalah surat utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.
Mereka dijual dengan harga diskon dari nilai nominal dan dibeli oleh investor sebagai bentuk investasi yang relatif aman. Saat T-bills mencapai jatuh tempo, pemerintah membayar kepada pemegang T-bills nilai nominal penuh, sehingga investor memperoleh keuntungan dari selisih antara harga pembelian dan nilai nominal. T-bills dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang aman karena didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian ada jenis-jenis T-bills. Yang pertama, T-bills berdasarkan jangka waktu, yaitu T-bills dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti T-bills dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dan T-bills jangka panjang yang biasanya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti 2 tahun atau 5 tahun. Yang kedua, T-bills berdasarkan penjualan, yaitu T-bills lelang, yang dijual melalui lelang oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, di mana investor mengajukan tawaran harga untuk membeli T-bills, dan T-bills langsung yang dijual langsung kepada investor melalui Treasury Direct tanpa lelang. Dan yang ketiga, T-bills berdasarkan tingkat bunga, yaitu T-bills diskon yang dijual dengan harga diskon dari nilai nominal sehingga investor memperoleh keuntungan saat T-bills mencapai jatuh tempo. Dan T-bills dengan bunga tetap yang dijual dengan tingkat bunga tetap yang dibayar kepada investor setiap 6 bulan. Saya akan melanjutkan penjelasan. Sebelumnya, saya Septi Konstandur Siamara dari absen 33. Untuk penjelasan yang akan saya paparkan, yang pertama itu tentang mekanisme dari Treasury Bills sendiri, lalu contoh surat Treasury Bills, dan yang terakhir itu tentang beberapa transaksi yang berkaitan tentang Treasury Bills. Untuk yang pertama, mekanisme Treasury Bills. Yang pertama ada dari penerbitan. Departemen Keuangan Amerika Serikat menerbitkan Treasury Bills secara berkala. Untuk biasanya Treasury Bills ini tuh sebagai cadangan keuangan pemerintah. Lalu yang kedua ada dari penjualan. Treasury Bills yang sudah diterbitkan biasanya akan dijual melalui lelang. Penjualan dilakukan kepada investor. Atau ada juga melalui Treasury Direct. Yang ketiga ada pembelian. Jadi untuk para investor yang berminat untuk membeli Treasury Bills itu akan mendapatkan harga diskon. Jadi bukan nilai nominal, bukan nilai asli. Yang dimana dari selisih antara nilai nominal dan harga diskon inilah menciptakan kemungkinan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lalu ada jatuh tempo. Jatuh tempo dari Treasury Bills sendiri itu biasanya kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya ada pembayaran. Pemerintah akan membayar total atau pembayaran tersebut adalah nilai nominal kepada sang pemilik Treasury Bills atau investor, yang dimana selisih tersebut adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor. Untuk selanjutnya yaitu ada pengembalian. Jadi setelah Treasury Bills ini dibayar oleh pemerintah, maka investor tidak bisa mendapatkan bunga lagi dari Treasury Bills tersebut. Dari Treasury Bills ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan cadangan uang dari para investor. Dan selain itu otomatis investor diuntungkan karena mereka mendapatkan keuntungan dari selisih antara nilai nominal dan nilai pembelian yang mereka keluarkan. Untuk selanjutnya ada contoh surat Treasury Bills. Di sini dapat diperhatikan ya, ada contoh dari surat Treasury Bills. Sudah? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang contoh transaksinya. Di sini saya akan memberikan 2 contoh transaksi. Yang pertama, apabila seorang investor membeli Treasury Bills senilai 10.000 US dollar dari Treasury Bills yang memiliki nilai 10.000 US dollar itu, sang investor hanya membayar harga diskon sebesar 9.900 US dollar.
Dari transaksi tersebut, jika treasury bill sudah mencapai jatuh tempo, dapat diketahui bahwa sang investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 10.000 dikurangi 9.900. Berapa? Nah, benar sekali. Jadi sang investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 US dollar. Oke, untuk transaksi yang kedua yaitu apabila seorang investor membeli treasury bills senilai 50.000 US dollar dan treasury bill tersebut memiliki bunga tetap. Bunga tetapnya itu bernilai 2% setiap tahunnya. Yang dimana treasury bills itu memiliki jangka waktu yang biasanya hanya maksimal 1 tahun, otomatis dapat disimpulkan di sini bahwa sang investor akan mendapatkan keuntungan sebesar di sini 2%. 2% itu adalah 0,02 dikalikan berapa nilai dari treasury bill sendiri? Ya, 50.000 US dollar. 0,02 dikalikan 50.000 US dollar. Kira-kira berapa? Oke. Sebagai tambahan, di sini saya akan memberikan satu soal latihan kepada teman-teman agar kita semua dapat lebih memahami tentang treasury bills. Di sini, semisal ada investor membeli treasury bills senilai 150.000 US dollar. Nah, dari treasury bills itu, sang investor mendapatkan keuntungan atau bunga tetap setiap tahunnya itu 3%. Kira-kira berapa sih keuntungan yang didapatkan dari hasil pembelian treasury bill tersebut? Bisa dikerjakan ya teman-teman? Oke, untuk penjelasan dari saya cukup. Selanjutnya cukup dari kelompok saya mungkin. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dapat segera disampaikan saja. Dari kelompok saya akan berusaha untuk menjawab sebisa kami. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.